pengelolaan alat pelindung diri di rumah sakit di masa pandemi COVID-19. Anggota kami terdiri dari Astiriga Bellatrix Orioni, Bagus Panuntun, Dwi Utari Vidianingrum, dan Novelia Katrunada. Sebaran virus corona di dunia. Data WHO yang dicatat hingga Rabu 29 Januari 2020 pukul 11. WHO ungkap data kasus virus corona. Total kasus virus corona 6.057. Kasus terbanyak berada di Cina sebanyak 5.970, diikuti Thailand, Hong Kong, Taiwan, dan negara lainnya. Total pasien yang meninggal 132 orang. Dan hingga kini, corona terus meluas di seluruh dunia di luar Cina. 3 negara dengan urutan penduduk terbanyak dengan virus corona: Italia, Iran, Korea. Hingga permasalahan terjadi. Di tengah merebaknya virus corona, sejumlah rumah sakit justru mengeluhkan kurangnya stok masker dan alat pelindung diri atau APD. Salah satunya Rumah Sakit Dr. Muhammad Jamil Padang. Manajemen mengaku saat ini stok hanya mencukupi untuk kebutuhan selama 3 hari. Padahal rumah sakit pemerintah yang masuk sebagai rumah sakit rujukan pasien COVID-19 ini memiliki 11 orang pasien dalam pengawasan yang semuanya berada di ruang isolasi. Setidaknya, pihak rumah sakit membutuhkan 20 set alat pelindung diri untuk kebutuhan para pasien setiap hari. Kekurangan masker dan alat pelindung diri juga dialami Semen Padang Hospital. Rumah sakit ini sedang disiapkan untuk menjadi salah satu rumah sakit rujukan pasien COVID-19 di Sumatera Barat jika pasien terus bertambah. Hal yang sama juga dirasakan Palang Merah Indonesia PMI Jakarta Pusat yang mengeluhkan keterbatasan alat pelindung diri atau APD untuk melaksanakan kegiatan pembersihan di beberapa titik di Jakarta. Sulitnya mencari APD serta melonjaknya harga satuan menjadi penghambat PMI untuk melaksanakan kegiatan penyemprotan disinfektan. Harga APD yang awalnya Rp130.000 kini melonjak hingga Rp600.000. Masalah lain yang terjadi adalah limbah medis melonjak akibat COVID-19. Rumah sakit di Indonesia menghasilkan lebih dari 200 ton limbah per hari. Angka tersebut dipastikan naik seiring penggunaan APD sekali pakai. APD diwajibkan dalam penanganan pasien COVID-19. Menurut data yang dikumpulkan di Wuhan, limbah medis naik 6 kali lipat. Kenaikan ini dialami ketika sebuah rumah sakit menangani COVID-19. Selain rumah sakit, limbah medis juga turut diproduksi oleh rumah tangga biasa, apalagi jika terdapat ODP atau PDP di dalamnya. Perusahaan pengolah limbah juga meningkatkan kehati-hatian dalam mengolah sampah biasa, karena mungkin bersentuhan dengan pasien COVID-19. Kementerian LHK mengeluarkan surat edaran terkait limbah medis dari penanganan pandemi. Limbah seperti masker, sarung tangan, dan baju pelindung diri dihancurkan terpisah. Pemerintah daerah pun diminta sediakan tempat sampah khusus masker di ruang publik. Adanya permasalahan tersebut, kita membutuhkan pedoman pengelolaan limbah medis COVID-19. Limbah APD sekali pakai yang biasanya ditemukan di rumah sakit, kini banyak dijumpai pada sampah rumah tangga. Menurut Pemprov DKI Jakarta, Anies Baswedan, di wilayah Jakarta kebutuhan APD mencapai 1.000 buah dalam sehari. Angka tersebut beriringan dengan jumlah limbah yang akan dihasilkan setiap harinya. Penggunaan peralatan APD masuk dalam kategori limbah bahan beracun berbahaya. Melihat adanya potensi bahaya dari limbah medis penanganan COVID-19, KLHK mengeluarkan pedoman pengelolaan limbah APD. Inilah surat edaran tentang pedoman pengelolaan limbah penanganan COVID-19. Pelaksanaan penanganan limbah B3 pada fasilitas kesehatan, simpan limbah infeksius di tempat tertutup dan paling lama 2 hari, mengangkut atau memusnahkan pada pengolahan limbah B3 dengan cara fasilitas insenerator dengan suhu minimal 800 derajat Celcius, autoclave yang dilengkapi dengan pencacah. Residu hasil pembakaran atau pencacah diberi label beracun. Penanganan limbah B3 pada limbah infeksius dari rumah tangga, yakni dengan mengumpulkan limbah infeksius di tempat terpisah. Mengangkut dan memusnahkan pada pengelola limbah
limbah B3. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan limbah infeksius. Di Indonesia tersebar 132 rumah sakit rujukan COVID-19. Kementerian Lingkungan Hidup sebut hanya 2 rumah sakit yang melapor untuk pengelolaan limbah medis, yakni RSU Cut Mutia Lok Sumawe dan RSUD HA Wahab Cahran. Lalu apa kontribusi kita? Berikut adalah 7 cara cegah penularan COVID-19. Sebelum melindungi orang lain, kita harus lindungi diri sendiri. Minimalkan risiko terinfeksi virus corona dengan cara rajin cuci tangan, batuk atau bersin pada siku yang terlibat. Gunakan masker. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Hindari berada di tempat-tempat yang ramai. Hindari kontak dengan orang yang sakit. Bersihkan permukaan dan benda-benda yang sering disentuh dengan disinfektan. Lalu kontribusi lain yang dapat kita lakukan adalah isolasi di rumah. Mengisolasi diri di rumah selama 2 minggu sangat penting untuk memotong penyebaran virus COVID-19. Karena itu, selama itulah masa inkubasi virus corona. Segera mulai mengisolasi diri. Jika mampu bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah, sebisa mungkin jangan terima tamu. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, atau sesak nafas, segera hubungi tenaga medis lewat telepon. Jika ternyata Anda positif COVID-19, jangan tidur seruangan dengan keluarga yang sehat. Jika menggunakan satu kamar mandi, gunakanlah setelah semua orang menggunakannya. Buanglah sampah dengan kantong sampah double. Jika kamu positif, pisahkan sampahmu. Jika ingin membeli sesuatu, gunakan platform belanja online. Jangan berinteraksi dengan kurir delivery. Saya ingatkan sekali lagi agar kita sebisa mungkin bekerja dari rumah. Betul Pak, mungkin gejala COVID-19 tidak terasa tetapi menular pada sekitarnya. Usahakan keluar rumah hanya jika sangat mendesak. Demi kesehatan masyarakat Indonesia, mari kita isolasi mandiri selama 2 minggu. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat.